Dalam kisah diceritakan, wujud Hodam keris setan Kober Pekandangan, mengamuk menantang pemimpin Dermayu kala itu. Geger di Dermayu. Pangeran Dharma sang pemimpin merasa kaget dan merasa kewalahan. Bagaimana kisahnya? Mari simak berikut ini. Salam Riantani Pro, salam Meduluran. Kala itu, ada sinatria yang gagah perkasa, tandang tenggerinas, mengamuk di Dermayu. Para polmak Dermayu, kewalahan menghadang sinatria itu. Sinatria itu dengan berani ingin memasuki istana Dermayu. Bahkan sinatria itu menantang sang pemimpin Dermayu Pangeran Dharma. Setelah polmak Dermayu kewalahan dan tunduk pada sinatria itu, akhirnya sinatria itu masuk istana dengan mudahnya. Terjadilah perang tanding Pangeran Dharma dengan sinatria itu. Pangeran Dharma memerintahkan para polmaknya, tetapi para polmaknya tak berdaya, karena sudah tunduk pada sinatria itu. Akhirnya Pangeran Dharma melongo saja, karena para polmaknya tak sanggup menangkap sinatria tersebut. Dengan adu kekuatan, Pangeran Dharma dan sinatria terjadi perang sengit di dalam keraton Dermayu. Apa yang terjadi? Pangeran Dharma akhirnya kewalahan dan mengaku kalah. Sinatria itu memaksa Pangeran Dharma untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya sinatria itu duduk di kursi singgasana istana, untuk kuasai dan jadi pemimpin Dermayu, mengganti paksa Pangeran Dharma. Pangeran Dharma ditawan oleh sinatria itu, dan permaesuri Logamawati dipaksa untuk dijadikan permaesuri sinatria itu. Namun Logamawati menolaknya. Terjadilah keributan dengan Logamawati. Akhirnya Logamawati lari keluar istana. Dikejarlah Logamawati oleh sinatria itu. Setelah perginya pendekar itu, di keraton Dermayu, Pangeran Dharma bersama polmaknya, kini sedang mengatur siasat untuk mencari jalan keluar, dan ingin tahu siapa sebenarnya sinatria itu. Sementara itu, Logamawati berlari menuju Cirebon, untuk melaporkan kejadian itu pada Nyimas Gandasari. Pendekar tanpa tanding itu, terus mengejar Logamawati. Tiba-tiba sesampainya di padepokan Nyimas Gandasari, kebetulan sekali, di situ sedang kumpul para abdi keraton Cirebon. Apa yang terjadi? Sinatria tanpa tanding itu, juga mengamuk di Cirebon. Dengan sesumbar siapa yang berani sama saya? Ayo Logamawati, mau sesambat dengan siapa? Dengan lantangnya pendekar itu mengancamnya. Dengan kagetnya, tepat sekali, di situ hadir sosok abdi dalam keraton Cirebon, yaitu Magelung Sakti dan Ki Jebuk Angrum. Sementara Nyi Logamawati, diamankan Nyimas Gandasari. Akhirnya Magelung Sakti tumandang, dan hadapi pendekar sakti itu. Perang tanding adu kesaktian terjadi di situ.
Magelung Sakti akhirnya menghunus pusaka golok cabang dari gurunya, Mbah Kuwu Sangkan. Dengan amarah yang memanas, Magelung Sakti sabetkan golok cabang pada sinatria itu. Magelung Sakti sangat heran sekali. Sinatria itu tetap kekar tak tembus dengan pusaka tersebut. Sinatria Sakti itu malah mengancam, "Aku adalah Satria Umbaran, sinatria yang tak terurus. Serahkan Logamawati, aku kesini mau memboyong Logamawati, untuk jadi raja di Dermayu." Suaranya sangat lantang sekali, Logamawati pun jadi kaget, Nyimas Gandasari jadi murka. Lalu Ki Jebuk Angrum kagum melihat kejadian itu. Yang kebetulan sekali, Ki Jebuk Angrum sedang berada di Cirebon. Konon sedang melaporkan dan sedang mencari hilangnya pusaka setan Kober. Ketika di perjalanan menuju ke Cirebon, Ki Jebuk Angrum baru ketemukan kerisnya saja, sementara werangkanya masih belum ditemukan. Dengan sigap, Ki Jebuk Angrum Pekandangan akan ladeni sinatria sakti itu. Sinatria itu tetap tersenyum melihat lawan yang merupakan musuhnya, sambil meronta-ronta, memanggil Logamawati, untuk dijadikan permaisurinya. Lalu Ki Jebuk Angrum menghunus sebilah pusaka keris setan Kober, sambil membaca mantra-mantra kesaktiannya. Sepertinya, keris itu berasap dan berkilat. Sinatria sakti itu hanya tersenyum melihatnya. Tiba-tiba keris setan Kober diarahkan pada sinatria itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, asap mengepul tebal, tak lagi terlihat sinatria sakti itu. Entah kemana menghilangnya. Ternyata, sinatria sakti itu berubah wujud, menjadi sebuah warangka keris setan Kober. Akhirnya menyatulah, keris dan warangka setan Kober itu. Sinatria sakti itu, merupakan wujud kodam dari warangka keris setan Kober. Pusaka keris setan Kober, merupakan milik Ki Jebuk Angrum Pekandangan, Indramayu. Konon kala itu, Ki Jebuk Angrum lupa perawatan pada pusakanya, sehingga pusakanya murka pada majikannya. Timbullah geger di Dermayu sampai ke Cirebon, dengan wujud sinatria dari warangka, dan konon Raksadenawa wujud dari kerisnya. Namun Raksadenawa bertemu dengan Ki Jebuk Angrum sendiri, di alas perbatasan Cirebon. Itulah kisah perwujudan hodam keris setan Kober. Yang seterusnya, keris setan Kober diwariskan pada Raden Sutajaya. Pekandangan, terima kasih yang sudah nyimak kisah sejarah versi ini. Salam Rian Tani Pro, salam Meduluran.